Hati-hati buat semua orang tua yang ada di Indonesia karena pendidikan anak di Indonesia saat ini lagi nggak baik-baik aja. Beberapa waktu lalu, kebetulan ponakan aku yang bernama Syakil dari SMP Negeri 1 Bogor secara terang-terangan oleh oknum yang bernama Renald Cedric dari SMP Mardi Waluya Cibinong. Korbannya itu nggak cuman ponakan aku, tapi juga anak-anak basket SMP Negeri 1 Bogor lainnya. Bentuk kekerasannya itu antara lain bagian perut tapi itu tidak terekam kamera, kemudian menyeleding hingga terjatuh keras, menyikut kencang seperti ini, dan puncaknya adalah memukul kepala ponakan aku kayak gini. Logikanya, kalau dia berani melakukan hal-hal seperti ini di tempat yang seramai itu, apalagi di tempat sepi. Sebenarnya tadi aku nggak mau bikin konten kayak gini, tapi aku menemukan beberapa kejanggalan di dalam alur penyelesaian konflik ini. Yang pertama, pihak sekolah sampai saat ini tidak memberikan sanksi tegas apapun kepada pelaku. Yang kedua, pihak sekolah meminta maaf ke orang tua korban hanya dengan cara seperti memberikan bukti transfer setelah berbelanja online. Yang ketiga, pada saat anak-anak basket SMP Negeri 1 Bogor mengupload video kekerasan tersebut di story Instagram mereka masing-masing, tiba-tiba ada yang DM mereka yang mengaku sebagai pihak Perbasi dan meminta take down semua video tersebut dengan mengancam pencemaran nama baik. Selain itu juga, pelaku beserta orang tuanya hingga detik ini belum ada perminta maafan apapun. Di sini aku jadi ngerasa kayaknya nih pelaku mendapat support ya dari berbagai pihak orang dewasa, bukan para korban nih yang mendapat support. Dan yang sangat aku sayangkan adalah kenapa sih apa-apa tuh harus viral dulu? Kalau sistem pendidikan aja mainannya udah kayak gini, sektor mana lagi yang bisa kita percaya? Coba jawab di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkomentar untuk ibu nih yang keponakannya, salah ya, mengalami kejadian ya kekerasan ya di dalam pertandingan ya. Bukan pendidikannya yang salah, dalam artian ini sebenarnya kan dari pribadi anak juga ini ya, saya bilang itu kan ini ada peran orang tua juga. Di samping itu juga ada pelatih ya. Kadang pelatih juga nggak bisa disalahkan juga, Bu. Jadi banyak faktor yang bisa mendukung anak ini bisa sebrutal ini, ya. Kadang mereka melampiaskan kekesalan dengan orang tua, bisa di lapangan seperti ini. Jadi banyak faktor yang kita bisa analisis ya. Saya sendiri sebagai pelatih sekaligus juga pendidik ya. Jadi faktor banyak yang bisa kita lihat. Jadi jangan melihat satu sisi pendidikan Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja ya. Tidak juga ya itu. Ya ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi yang saya lihat di sini ya kita lihat dulu faktor anak nih bagaimana ya kan. Itu bagaimana dia kondisi di rumahnya. Kadang sekarang banyak anak ini kan sekarang anak Gen Z ini sekarang mereka di samping basket juga bermain game di HP juga, itu faktor juga, faktor di YouTube. Banyak faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kejiwaan mereka. Jadi tidak bisa mengontrol emosi. Nah, itu banyak sekali. Jadi akhirnya bergabung di basket, dia tidak siap. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya terjadilah kekerasan itu ya dalam sebuah pertandingan. Jadi eh, tidak bisa disimpulkan seperti itu, Bu. Jadi kita bisa harus menilainya dari berbagai sisi apa faktor penyebabnya. Makanya di sini peran pelatih sebagai juga guru, dan di samping itu juga orang tua juga sekaligus ikut juga membimbing ya, melihat anaknya bertanding juga sebenarnya mendampingi. Kalau di luar negeri itu di negara maju orang tua tuh mendampingi anaknya waktu bertanding itu, nonton sampai latihan pun dia datang. Di Indonesia kadang orang tua melepas gitu aja anak-anaknya ya tanpa didampingin. Jangan mereka bermain basket, saya melihat langsung Bu, seperti di negara Prancis itu orang tua melihat langsung bermain skateboard, Bu. Bayangin lah, itu olahraga ekstrim orang tuanya nungguin. Bayangin, itu saking pedulinya orang tua terhadap anak. Jangan sampai nanti kejiwaan anak bisa terganggu karena kasih sayang orang tua ini penting. Ya akhirnya mengakibatkan anak tadi kalau kurang kasih sayang orang tua ya seperti itu tadi. Ya saya nggak tahu faktornya apa. Banyak faktor-faktor pemicu dari kekerasan terhadap anak-anak itu. Jadi itu semoga komentar saya bermanfaat untuk semuanya agar basket Indonesia juga maju, pendidikan Indonesia juga maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.